Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi, ini merupakan video bagian kedua untuk bab ini. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, kita bahas dulu bagaimana pengertiannya. Jadi sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai pertidaksamaan linier dua variabel beserta penyelesaiannya dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel beserta penyelesaiannya. Jadi, sekarang kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel atau kita singkat saja SPTD LKDV dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau kita singkat SPTD KDV. Nah, apa perbedaannya dengan video sebelumnya? Jadi, video sebelumnya kita membahas mengenai pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sekarang kita membahas sistemnya. Jadi, perbedaannya video sebelumnya itu hanya terdiri dari satu pertidaksamaan linier dua variabel ataupun satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sekarang kalau sistem, jadi sistem itu lebih dari satu pertidaksamaan. Bisa dua pertidaksamaan, bisa tiga, dan seterusnya. Jadi, untuk sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, itu artinya nanti ada pertidaksamaan linier dan ada pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaiannya bagaimana, Bu? Penyelesaiannya sama dengan pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, bila sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berarti terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu terdiri dari pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sedangkan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu terdiri atas lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk grafiknya bila linier itu artinya nanti garisnya akan berupa garis lurus. Bila kuadrat itu biasanya garisnya berupa parabola. Sehingga biasanya di sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu terdiri dari garis lurus yang merupakan hasil dari pertidaksamaan linier dua variabel dan berupa parabola. Misalkan seperti ini. Parabola yang merupakan hasil dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, bila sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang penyelesaiannya itu berupa grafik yang berbentuk parabola. Jadi nanti bisa ada dua parabola, misalkan seperti ini. Ada parabola satu, mungkin di sini ada parabola dua, dan seterusnya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya, jadi untuk daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu merupakan irisan dari penyelesaian PTDLDV dan PTKDV. Nah, jadi nanti kalian harus menentukan dulu daerah penyelesaiannya. Dengan apa? Ya, dengan menguji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel sama juga seperti itu ya. Oke, kita ke contoh agar kalian lebih memahami kembali. Oke, kita yang pertama akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel.
Jadi artinya nanti ada pertidaksamaan linier dan ada pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, perhatikan contohnya. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4 dan 2y plus 3x lebih dari 6. Oke, masih ingat untuk menggambar garisnya? Bila tandanya kurang dari sama dengan, artinya gambar nanti garisnya adalah berupa garis yang utuh. Nah, bila lebih dari saja, berarti garisnya itu putus-putus. Oke, diingat kembali ya di video sebelumnya. Oke, kita jawab dulu. Jawab. Jadi yang pertama, Ibu akan menyelesaikan dulu pertidaksamaan kuadrat. Ya. Jadi, kita tentukan dulu Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Dua variabel. Ibu singkat saja PTD KdV. Nah, selanjutnya 2Y plus 3X lebih dari 6 itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, Ibu akan membahas dulu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, jadi yang pertama Ibu membahas PTD KdV ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Ya, flashback lagi ya ke video sebelumnya. PTD KdV. Ya, kita tentukan dulu tick potnya ya. Tick pot untuk sumbu. Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Kita jadikan dulu dia persamaan. Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 0. 2 kali 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 min 4. Y sama dengan 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0, min 2 kali 0, 0, sisanya adalah min 4. Oke, berarti titiknya menjadi X, Y, 0, min 4. Ya, ingat lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mencari titik potong sumbu X-nya. Syaratnya itu adalah Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Kita substitusikan Y sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Sehingga 0 sama dengan, bagaimana menyelesaikannya? Ya, difaktorkan. Ya, berapa pemfaktorannya? Ya, 2X min 4 dan X plus 1. Ya, oke, sehingga untuk menentukan titiknya 2X min 4 sama dengan 0, 2X sama dengan 4, X sama dengan, sama dengan 2. Sehingga titiknya menjadi X, Y. 2, Y-nya adalah 0. Ya, atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, min 1. Ya, sehingga titiknya menjadi min 1, 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya kita mencari titik puncaknya. Masih ingat titik puncak atau titik baliknya? Titik balik ya, jadi ada dua cara, tapi Ibu hanya memakai yang rumusnya saja ya. Nanti kalian mau pakai yang lagi satu
untuk mensubstitusikan ke pertidaksamaannya boleh saja. Oke, jadi kita tentukan dulu A-nya. Jadi A sama dengan, ya berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah min 2, ya min 2, dan C-nya adalah min 4. Oke, untuk mencari titik puncak, itu rumusnya adalah min B per 2A, ya untuk X-nya, koma, untuk Y-nya, min B kuadrat min 4 AC per 4A. Jadi ingat ya, di sini harus ada min dan tanda kurung. Ya, artinya selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Sama dengan, ya kita substitusikan, min B berarti min 2, itu adalah 2, per 2 kali A-nya adalah 2. 2 kali 2, 4, koma, min B kuadrat itu 4, min 2 kali min 2, 4 ya. 4 dikurangi dengan 4 kali dengan A-nya adalah 2 dan C-nya adalah min 4. Per 4 kali A-nya adalah 2. Oke, sama dengan 2 per 4, Ibu mau sederhanakan ya. 1 per 2, koma, min 4 min 4 kali 2, 8. 8 kali min 4, min 32. Ketemu dengan min jadi plus 4 ditambah 32 itu sama dengan ya 36 per 4 kali 2, 8. Oke, berarti hasilnya setengah, koma, min ya 36 per 8 kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya 9 per 2. Oke, inilah titiknya. Nah, selanjutnya kita uji titik untuk menentukan DP-nya. Oke, Ibu di kertas selanjutnya ya. Ya, kita menentukan DP-nya. Uji titik menentukan DP, daerah penyelesaian ya. Nah, yang Ibu gunakan adalah titiknya 0,0. Sehingga kita tulis dulu soalnya, jadi pertidaksamaan kuadratnya itu Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Kita substitusikan X-nya 0 dan Y-nya 0. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 2 kali 0 min 4. Sehingga 0 kurang dari sama dengan min 4. Apakah pernyataan ini benar? 0 kurang dari sama dengan min 4? Ya, salah. Nah, bila salah artinya nanti daerah penyelesaiannya tidak mengenai titik 0,0. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan ke yang kedua, itu mengenai ya, pertidaksamaan linier dua variabelnya, 2Y plus 3X lebih dari 6. Oke, sehingga yang Ibu bahas PTD LDV-nya, ya seperti biasa, Ibu tulis dulu ya soalnya 2Y plus 3X lebih dari 6. Biasa kita mencari titik pot sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0 dan titik pot sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Nah, Ibu menggunakan tabel saja ya, agar tidak panjang jadinya. Jadi ini X, ini Y. Ya, nanti kalau kalian ingin menjabarkan boleh saja ya. Seperti di video Ibu sebelumnya, Ibu menjabarkan. Nah,
Jadi ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Kita substitusikan X-nya 0. 3 kali 0, 0. Berarti sisanya adalah 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 2. Ya, 3. Dan bila Y-nya 0, kita substitusikan Y-nya 0. Sehingga sisanya adalah 3X sama dengan 6. X sama dengan 2. Ya, titiknya menjadi 0,3 dan 2,0 seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita menentukan uji titiknya. Ya, uji titik untuk menentukan DP-nya. Ya, yang Ibu gunakan juga titik 0,0 sehingga 2 kali, Ibu langsung saja 2Y plus 3X lebih dari 6. Kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. Ya, sisanya adalah 0 lebih dari 6. Apakah benar? Iya, salah ya. Salah juga dia. 0 lebih dari 6, artinya daerah penyelesaiannya tidak akan melewati titik 0,0. Oke, sekarang baru kita menggambar grafiknya. Ya, Ibu mau gambar, jadi mohon maaf bila kurang rapi ya, karena tidak ada penggaris. Ya, nanti silakan kalian rapikan lagi. Oke, ini adalah X-nya. Ya, ini adalah Y-nya. Oke, titik yang pertama, kita lihat di slide sebelumnya. Titik yang pertama itu adalah 0,-4. Sehingga 0,-4, Y-nya mungkin di sekitar sini ya. -4. Ya. Selanjutnya, dua titik yang memotong sumbu X itu 2,0 dan -1,0. 2,0 berarti sekitar sini, 2,0 dan -1,0. Ya, -1,0. Nah, di sini ada nolnya ya. Selanjutnya kita lihat titik puncaknya, yaitu setengah, -9/2. Oke, X-nya setengah ya. X-nya setengah kemungkinan sekitar sini ya. Di sininya 1 mungkin nanti. Dan -9/2 itu hasilnya adalah ya -4,5. Jadi perkiraan mungkin di sekitar sini -9/2. Oke, karena dia titik puncak, kita gabungkan setengah dan -9/2. Oke, nah karena untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya titik-titik semuanya sudah kita tentukan. Sekarang kita lihat garis yang kita buat utuh atau putus-putus. Iya, utuh ya. Oke, sehingga kita tarik garis karena di sini dan titik puncaknya di sini. Garis titik-titik yang dilalui adalah ini. Ya, kita tarik. Oke. Iya. Oke, mereng sedikit ini ya. Jadi ini merupakan titik puncak dari pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Oke, untuk menentukan DP-nya sebentar ya, kita kerjakan dulu pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, titik potong yang kita temukan adalah 0,3 dan 2,0. X-nya 0, Y-nya 3. Kita tentukan Y-nya 3, mungkin di sekitar sini. Ya, Y-nya 3. Dan X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2. Berarti di sini ya. Selanjutnya, karena tandanya adalah lebih dari, dia putus-putus garisnya. Kita tarik garis lurus karena dia
merupakan pertidaksamaan linier dan titik-titik yang kita ketahui hanyalah ini. Kita tarik garis, putus-putus ya. Ya, oke. Jadi ini garisnya, aku mau perpanjang kurvanya ya. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, yaitu kurva jadi grafik parabolanya ini, itu adalah hasilnya salah, artinya tidak melewati titik 0,0. Titik 0,0 adalah di sini, berarti dia di luarnya. Arsirannya di luar sini. Ya, bisa kalian bayangkan? Ya, selanjutnya untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya itu juga salah, artinya tidak mengenai titik 0,0, artinya dia menjauhi titik 0,0. Nah, sekarang kita lihat, kita bayangkan atau nanti kalian gambar, boleh digambar nanti yang mana merupakan pertemuan dari daerah penyelesaian antara kurva parabolanya dan garis linearnya. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya ada di, ya, ini kita arsir, jadi pertemuannya ada di, ya, di sini ya. Oke, pertemuan keduanya, arsirannya. Bu, kenapa tidak di sini sekalian? Tidak, karena pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya kan di luar kurvanya. Namun pertidaksamaan linearnya memang kena di sini, tetapi pertemuannya mereka adalah di sini. Inilah daerah penyelesaiannya. Oke, semoga dimengerti ya. Nanti bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bila masih bingung, silahkan ditonton ulang videonya. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, contohnya, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus X min 2 dan Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Jadi ingat ya, sistem pertidaksamaan kuadrat itu artinya dia lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita jawab dulu. Ya, Ibu tulis dulu, Y lebih besar dari X kuadrat plus X min 2 dan Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Ya, karena ini sudah terlihat bahwa dia merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ya, karena dia ada dua, makanya dikatakan sistem. Oke, kita perhatikan. Jadi Ibu akan membahas dulu yang pertama. Jadi cara penyelesaiannya sama juga di contoh sebelumnya yang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kita harus mencari titik potongnya dulu, selanjutnya mencari titik puncak dan menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, jadi yang pertama, Ibu akan membahas pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus X min 2. Oke, jadi kita tentukan dulu titik potongnya. Titik pot sumbu Y X sama dengan 0. Nah, kita buat dulu persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. X sama dengan 0, kita substitusikan menjadi 0 kuadrat plus 0 min 2. Jadi Y sama dengan min 2.
Penyelesaiannya menjadi X, Y, artinya 0, min 2. Nah, selanjutnya Ibu garis dulu. Ya, kita tentukan tick pot sumbu Y. Sumbu X maksudnya ya Bu ya, di mana Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan X kuadrat plus X min 2 itu 0 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, difaktorkan ya. 0 sama dengan, ya, di sini X, di sini X. Ya, di sini min 1, di sini plus 2. Oke, sehingga titiknya X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah, titiknya adalah 1,0. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Sehingga titiknya menjadi min 2,0. Nah, selanjutnya baru kita menentukan titik balik atau titik puncaknya. Titik balik atau titik puncaknya. Nah, kita tentukan dulu A-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 2. Ya, Ibu tulis di sampingnya, jadi TP. Ya, Ibu tidak tulis lagi rumusnya ya. Jadi kalian sudah tahu sendiri, min B per 2A. Min B-nya 1 per 2 kali 1, min B kuadrat, jadi 1 kuadrat, min 4. A-nya adalah 1, C-nya adalah min 2, per 4A. 4 kali 1. Ya. Sehingga min 1 per 2 kali 1, min 1 per 2, min 1 kuadrat 1, 4 kali 1, 4 kali min 2, min 8, min ketemu min plus 1 ditambah 8, itu 9 per 4. Ya, titiknya menjadi min setengah, min 9 per 4. Nah, selanjutnya kita menentukan DP-nya ya, uji titiknya ya, uji titik. Uji titik, sehingga kita tulis dulu pertidaksamaannya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus X min 2. 0, ya, uji titiknya Ibu menggunakan 0,0. Y-nya 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 2. Sehingga 0 lebih besar sama dengan min 2. Apakah benar 0 lebih besar sama dengan min 2? Ya, benar. Artinya nanti daerah penyelesaiannya melewati titik 0,0. Oke, ini pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara yang sama pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Oke, Ibu buat halaman baru. Jadi yang kedua itu pertidaksamaan kuadrat yang kedua itu Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Ya, sama juga kita tentukan dulu tick pot sumbu Y-nya, di mana X-nya sama dengan 0. Ya, Y sama dengan, Ibu langsung saja, min 0 kuadrat plus 0 plus 6. Jadi Y sama dengan 6. Titiknya menjadi 0,6. Selanjutnya tick pot sumbu X.
Y sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Jadi 0 sama dengan, ya kita faktorkan, Kita faktorkan min X, ya di sini X, di sini min 2, di sini min 3. Ya, sehingga titiknya menjadi min X min 2 sama dengan 0, min X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Titiknya menjadi min 2,0 atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Titiknya menjadi 3,0. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncaknya. Ya, titik balik atau puncak. Ya, A-nya adalah min 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Ya, sehingga titik puncaknya itu sama dengan min B, ya masih ingat ya, min B per 2A. Sehingga 1 per 2 kali min 1, koma, min B kuadrat min 4AC. 1 kuadrat min 4 kali min 1 kali 6 per 4 kalikan dengan min 1. Ya, Ibu langsung saja. Jadi hasilnya adalah min setengah, ya positif jadinya ya, 1 per 2, koma, ke kuadrat, min 4 kali 1, 24, ya positif 1 tambah 24, 25, per min 4, min ketemu min plus, jadi 25 per 4. Oke, ini adalah titik puncaknya. Selanjutnya kita mencari uji titiknya ya. Mencari daerah penyelesaiannya menggunakan 0,0 sehingga 0 itu kurang dari min 0 kuadrat plus 0 plus 6. Jadi 0 kurang dari 6. Apakah benar 0 kurang dari 6? Ya, benar. Artinya titiknya melewati 0,0. Ya, Ibu garis saja. Nah, di sini Ibu akan membuat grafiknya. Jadi di sini Ibu tulis dulu koordinat kartesiusnya. Ya, ini X dan ini adalah Y-nya. Ya, titik yang pertama itu adalah 0, min 2. 0, min 2, Y-nya min 2. Min 2. Jadi titik yang selanjutnya 1,0 dan min 2,0. 1,0 dan min 2,0. Ya. Selanjutnya titik puncaknya adalah min setengah, min 9 per 4. Ya. Min setengah, X-nya min setengah dan min 9 per 4. 9 per 4 itu 9 bagi 4 sekitar 2, sekian ya. Berarti min 2, sekian. Min 9 per 4. Oke, kita gabungkan ya karena ini agak sedikit bertumpuk dia. Jadi di sini saja perkirakan ya. Di sini adalah titik puncaknya. Nah, untuk itu kita hubungkan titik-titiknya. Kita lihat dulu tandanya adalah ya lebih dari sama dengan. Artinya garisnya itu adalah utuh ya. Oke, kita tarik garis. Sini, ini titik puncaknya kena
dengan min 2 dan 1. Ya. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, itu titiknya adalah 0,6 ya, Y-nya 6. Jadi sekitar sini 6. Selanjutnya min 2,0 ya, di sini juga kena dan 3,0. 2, 3. Ya, 3,0 dan titik puncaknya adalah setengah. Ya, di sini setengahnya setengah, 25/4 sekitar 6, sekian ya. Berarti di sini 25/4-nya. Oke, kita pertemukan garisnya untuk menentukan titik puncaknya. Ya, di sini. Nah, tadi titiknya adalah min 2, 6, titik puncak dan 3. Ingat, garisnya itu kurang dari, artinya putus-putus ya. Oke, kita tarik. Iya, oke. Sekarang kita sudah menggambar grafiknya, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Jadi tadi yang pertama itu benar, artinya melewati 0,0. Jadi garisnya ini adalah ini, 0,0-nya di sini, berarti arsirannya ya di sini. Selanjutnya yang kedua ini, dan arsirannya juga benar, artinya arsirannya kena titik 0,0. Jadi arsiran irisan dari arsiran keduanya adalah ya di sini ya. Wah, ini lewat ya di sini. Ya, inilah daerah penyelesaiannya. Oke. Ya, jadi sudah kita selesaikan. Semoga bisa kalian pahami. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jangan ragu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi tadi penjelasan Ibu mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Semoga kalian bisa paham dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk belajar di rumah. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika suka pada video ini, silahkan di-like dan ingat juga di-subscribe dan boleh disebarkan ke teman-teman kalian yang perlu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.